Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saya ucapkan selamat datang Bapak Simon Imanto, selaku Ketua Bidang Keuangan Permodalan Investasi dan Pajak, serta seluruh anggota Working Group. Yang terhormat tim Deloitte Indonesia, selaku narasumber Bapak Dionysius Damianto dan Bapak Bernardus Adrianto. Yang terhormat tim dari PwC, selaku narasumber Bapak Johan Pinarwan. Yang terhormat Bapak dan Ibu CFO serta perwakilan bidang keuangan, pajak dan investasi perusahaan anggota AJI. Selamat datang di acara CFO Forum pertama tahun 2023. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih berikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di acara pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, bagi Bapak dan Ibu yang masih menyempatkan waktu untuk bisa datang ke acara AJI. Perkenalkan, saya Tanti, izinkan saya untuk bisa memandu acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, izinkan saya juga untuk membacakan agenda CEO Forum pada siang hari ini. Yang pertama, akan adanya sambutan dari Bapak Simon Imanto, selaku Ketua Bidang Keuangan Permodalan Investasi dan Pajak AJI. Dilanjutkan pemaparan sekaligus diskusi terkait perpajakan dengan topik Implementing Regulation on Income Tax Law Issued PP nomor 55 tahun 2022 oleh tim Deloitte Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Dionysius Damianto dan Bapak Bernardus Adrianto yang dimoderatori oleh Ibu Desi Natalia Wijaya selaku Kepala Departemen Perpajakan AJI, yang dilanjutkan dengan pemaparan sekaligus diskusi terkait isu PSAK 74 atau IFRS 17 oleh tim PwC yang akan diwakili oleh Bapak Johan Pinarwan yang akan dimoderatori oleh Ibu Helena Widodo selaku Ketua WG Accounting dan Reporting. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Simon Manto untuk bisa memberikan sambutannya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Perkenankan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, khususnya tim AJI di bidang keuangan, permodalan, investasi, dan perpajakan. Rekan-rekan saya yang saya hormati Ibu Melinda, itu sebagai Ketua CFO Forum juga di tim AJI. Kemudian Ibu Desi Natalia yang Kepala Departemen Perpajakan, dan juga rekan para Masukri yang beliau tidak bisa hadir, beliau Kepala Departemen Investasi. Tentunya bagi rekan-rekan working group yang mendukung tim AJI secara keseluruhan, terima kasih atas dukungannya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bisa hadir bersama-sama siang ini karena ada dua topik ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita sama-sama tanya jawab dan juga memahami khususnya update dari PSAK 74. Terima kasih juga timnya PwC, Pak Johan dan Pak Hendra. Kemudian nanti PP 55 tentunya yang masih hangat untuk bisa bagaimana penerapannya di dalam masing-masing perusahaan tentunya, khususnya untuk asuransi jiwa. PP 55 yang akan dibawakan oleh tim Deloitte. Terima kasih Pak Dion dan Pak Andri yang sudah bisa hadir untuk diskusi bersama kita. Dengan senang kita bisa bersama-sama tentunya ketemu lagi ya. Kalau tahun lalu kita hanya 2 kali CFO Forum diadakan, diharapkan tahun ini bisa lebih baik untuk bisa memberikan update diskusi bersama, termasuk juga penerapan apa yang penting bagi industri kita ya, khususnya asuransi jiwa baik dari segi permodalan, investasi, keuangan maupun perpajakan. Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak terasa ya kalau IFRS 17 atau PSAK 74 sudah sebetulnya kalau dilihat dari PSAK lainnya ya, penyajian laporan keuangan penerapannya sudah harus dilaksanakan perbandingannya mulai 2024. Artinya bagaimana kesiapan masing-masing yang perlu bahkan sudah harus siap akhir Desember tahun ini ya gitu ya, karena saldo akhir tahun ini menjadi saldo awal tahun depan pada saat laporan posisi keuangan. Kalau di P&L-nya tentunya selama 2024-nya. Walaupun dalam tanda kutip di 2024 bukan untuk laporan yang akan diaudit,
tapi akan diauditnya pada waktu perbandingan tahun 2025 disajikan dengan 2024-nya. Tentunya kita akan mendengar bahwa persiapan-persiapan atau update mungkin secara lebih teknis isu-isu apa yang bisa kita juga diskusikan bersama. Pada kesempatan ini kita bisa mendengar bersama-sama dari ahlinya dari tim PwC. Di satu sisi lain nanti Bapak Ibu Utia secara singkat tadi saya sudah sampaikan bagaimana penerapan bahkan untuk SPT masa ya. Sudah terlewat nih 2-3 bulan ini bagi PP 55. PMK-nya sampai hari ini ya Pak belum keluar ya Pak Dion. Tetapi perlu ada persiapan Bapak Ibu. Bagaimana menyiapkan apa sih benefit in-kind yang bisa menjadi perhitungan PPh pasal 21 yang mungkin terkait dengan karyawan, terkait dengan agent. Karena masih banyak yang menerapkan adalah insentif misalnya yang bukan uang ya atau bukan cash. Nah, bagaimana penerapannya bisa saja juga menjadi pertimbangan ataupun perubahan strategi kompensasi yang akan dilakukan. Nah, singkat kata untuk beberapa hal Bapak Ibu sekalian, AAJI bagi kita semua ya sudah memiliki roadmap yang komprehensif, yang ada jangka waktunya 5 tahun yang lebih applicable gitu ya. Di mana roadmap tadi selain keuangan, permodalan maupun perpajakan, kami menyangkut ataupun perihal yang ada di roadmap tersebut semuanya dari segi pemasaran, edukasi dan lain-lain yang bersama-sama harapannya dari anggota untuk bisa dieksekusikan bersama ya. Paparan kepada regulator telah disampaikan oleh Dewan Pengurus. Nah, namun tentunya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah mendapatkan file yang lengkap dari rekan-rekan lain, khususnya dari Board of Directors ataupun dari PIC yang ada, silakan untuk bisa dipahami dan pelajari bagaimana ikut sertanya dari masing-masing anggota AJI. Namun bagi yang belum, itu nanti bisa diakses ya di webnya AJI atau nanti kita kirimkan kembali melalui email. Sehingga kita bisa bersama-sama paham isi dan bagaimana kita juga mendukung program kerja dari masing-masing roadmap di divisi di AAJI yang ada. Tentunya terakhir adalah harapan kita semua bahwa untuk CFO Forum ini artinya juga bukan hanya untuk satu sisi ya, artinya kami untuk menjelaskan ataupun untuk memberi update gitu ya, tetapi bisa berguna untuk secara teknikal, khususnya peraturan-peraturan baru untuk bisa kita terapkan bersama-sama di masing-masing perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, singkat kata, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu dan waktunya. Salam asuransi, salam sehat semua buat kita hari ini bisa menjalankan CFO Forum dengan baik dan lancar. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Simon atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya ialah pemaparan sekaligus diskusi terkait dengan topik Implementing Regulation on Income Tax Law Issued PP nomor 55 tahun 2022 oleh tim Deloitte Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Dionysius dan Bapak Bernardus yang akan dimoderatori oleh Ibu Desi Natalia selaku Kepala Departemen Perpajakan AAJI. Kepada para narasumber dan moderator kami persilakan untuk duduk di kursi di depan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang bisa berkumpul di sini pada hari ini. Ini adalah CFO Forum pertama di tahun 2023. Seperti harapan Pak Simon, semoga kita juga bisa memberikan dan mengadakan acara ini terus-menerus yang bertujuan untuk juga menyelaraskan ya peraturan dan juga accounting standar baru yang akan diimplementasikan di Indonesia dan khususnya pada tahun 2023.
Nah, salah satu agenda yang akan kita bahas hari ini adalah PP 55. PP 55 ini sebenarnya tahun lalu sudah dikeluarkan, peraturannya tertanggal 20 Desember 2022 ya Pak Dion ya. Jadi saya rasa semua rekan-rekan di sini pasti terkaget-kaget pada saat PP 55 ini dikeluarkan. Karena apa? Dikeluarkan di akhir tahun pada saat mungkin rekan-rekan semua sibuk mulai closing akhir tahun, lalu penerapannya juga berlaku mundur ya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, waktu itu kalau saya sendiri pribadi mulai kasak-kusuk ya, tanya-tanya ke kantor konsultan dan juga kita tanya-tanya di perusahaan asuransi jiwa lainnya bagaimana penerapannya. Karena terus terang BIK saya rasa di banyak perusahaan asuransi ataupun perusahaan di bidang keuangan banyak yang memperlakukan BIK ya, benefit in kind atau kita juga sebutnya adalah natura. Nah, ini selain juga pembayaran atau benefit yang bersifat keuangan atau cash, kita biasanya juga mengattract pegawai dengan benefit in kind. Nah, ini salah satu topik yang agak ini ya Pak Dion ya, agak mungkin bolanya agak panas gitu ya Pak ya. Jadi sudah diomongin sejak tahun 2022, lalu tiba-tiba diimplementasikan gitu ya, efektif peraturannya di akhir tahun ya. Lalu mulai dikejar-kejar karena semua orang harus lapor pajak ya, bulan Maret 2023. Nah, saya sendiri belum lapor Pak karena saya belum dapat 1721A1 dari perusahaan saya sendiri karena nah itu decision-nya sendiri bolak-balik dan didiskusikan juga ke grup office gitu ya karena dampaknya cukup signifikan dari segi keuangan. Nah, jadi pada hari ini sebenarnya kita ingin mendapat update. Nah, sejak peraturan ini dan sejak kita juga diskusi pada CFO Forum sebelumnya di tahun 2022, hal apa saja sih yang baru Pak sejak CFO Forum sebelumnya sampai dengan hari ini, apa saja yang baru dan apa saja yang kita harus perhatikan. Mengingat PMK-nya juga belum dikeluarkan gitu kan. Nah, pertanyaan kita adalah jangan sampai kita kaget-kagetan lagi nih tahun 2023 ya. Dan di sini semuanya kebanyakan saya yakin ingin mengetahui bagaimana impact daripada PP 55 terhadap laporan keuangan. Ya, jadi tahun ini adalah tahun yang cukup sibuk buat orang-orang finance di mana kita juga selain IFRS tapi juga harus memikirkan impact daripada PP 55. Nah, mohon Pak mungkin diberikan update baru mengenai PP 55 dan juga implementasinya di PP 55 ini mungkin juga bisa di-share di market seperti apa. Mungkin juga bisa di-share bukan hanya di industri asuransi jiwa tapi juga di industri keuangan secara umum gitu. Dan waktu dan tempat saya persilakan Pak Dion, terima kasih. Baik, mungkin untuk agendanya kita akan mulai dengan benefit in kind dan nanti akan disusul secara agak lebih cepat saja Bapak Ibu, dan kita nanti di bagian akhir akan melakukan diskusi panjang lebar mengenai contoh-contoh biaya yang berhubungan dengan benefit in kind. Mungkin saya serahkan terlebih dahulu kepada Andre. Silakan Andre. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin saya lebih baik berdiri aja kali ya supaya lebih santai. Ya baik. Jadi artinya di sesi hari ini kita akan memberikan update terkait dengan PP 55. Yang mana PP 55 ini memang yang paling hangat tadi seperti yang Pak Simon dan Bu Desi sebutkan itu adalah terkait dengan benefit in kind atau natura. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti akan terimpact dengan si natura tersebut, termasuk juga kami yang ada di Deloitte. Namun ternyata kalau kita lihat dari PP 55 ini, ada banyak item-item yang sekiranya itu juga langsung terkorelasi dengan industri asuransi. Jadi artinya PP 55 ini di dalam mengatur banyak aspek dari A sampai Z sampai dengan pengaturan pengelolaan haji dan lain sebagainya. Namun di sini kita akan ambil beberapa bagian yang memang nanti akan terkait dengan industri asuransi dan mungkin ini sekiranya juga akan berimpact kepada mungkin Bapak Ibu strategi dan lain sebagainya karena ada banyak hal yang update di sini. Ya baik, next slide. Bapak Ibu, ya jadi di sini kita pilihkan beberapa item yang terkorelasi langsung dengan asuransi dan sekiranya ini menjadi untuk perhatian Bapak Ibu karena disinilah
hal-hal baru yang diatur di dalam PP 55 yang berangkat daripada pengaturan Undang-Undang Harmonisasi Patokan Perpajakan. Jadi pertama itu terkait dengan BIK, di sini yang kami mau memberikan penekanan itu adalah bahwa BIK pada intinya menjadi biaya yang dapat dibiayakan secara perpajakan. Jadi artinya dari sisi laporan keuangan itu tidak ada lagi yang namanya koreksi fiskal, tidak ada lagi yang namanya permanent difference di situ. Otomatis semuanya dapat dibiayakan secara perpajakan. Dan khusus untuk asuransi itu otomatis adalah BIK yang berasal daripada pegawai dan juga agent. Jadi artinya impact dari sisi BIK dari transformasi Undang-Undang HPP dan PP 55 ini ternyata cukup signifikan untuk industri asuransi. Jadi artinya dari sisi perusahaan itu menjadi deductible expense dan sebagai konsekuensinya itu adalah apa-apa yang di-recognize sebagai BIK itu tentunya adalah subject to 21 bagi sisi penerima, baik itu untuk pegawai maupun dari sisi individual. Dan meskipun di sini kondisinya adalah kita masih menunggu rincian atau tata cara atau petunjuk teknis daripada Menteri Keuangan, namun disinilah Bapak Ibu dapat mempersiapkan, dapat melakukan mapping gitu ya, mana-mana saja yang memang ditengarai akan terkena untuk subjek 21. Catatan di sini yang menjadi penting dalam PP 55 itu adalah bahwa PP 55 memberikan pengecualian khusus tahun pajak 2022. Jadi artinya dari sisi pagarnya perusahaan itu tetap dapat deductible expense, namun untuk pengenaan PPh Pasal 21-nya memang di PP 55 ini cukup unik. Kenapa? Karena dia memberikan klausul di mana pada saat perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas BIK, maka kewajiban perpajakannya itu bergeser atau berpindah kepada si kepada si individu tersebut. Jadi artinya menjadi kewajiban bagi individu lah untuk melaporkan dan menyetorkan BIK di pelaporan SPT dia di Maret 2023 untuk tahun pajak 2022. Namun untuk setelah tahun pajak 2022 artinya berangkat di tahun 2023, BIK ini kemudian sama penempatannya seperti mekanisme withholding tax lainnya. Dalam hal ini khususnya untuk PPh Pasal 21 yang mana kita ketahui untuk PPh Pasal 21 seperti gaji, komisi, dan remunerasi lainnya itu adalah menjadi kewajiban bagi sisi perusahaan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21-nya. Jadi ini adalah pokok-pokok pentingnya meskipun kita sekarang masih menunggu bagaimana sebenarnya petunjuk teknisnya karena banyak hal-hal yang diungkapkan gitu ya, apakah nanti akan terjadi semacam penentuan tarif efektif, artinya akan digabungkan antara pemberian cash maupun BIK, kemudian nanti batasannya bagaimana dan lain sebagainya, itu adalah memang berdasarkan informasi yang kami terima juga dari Pak Dirjen dan lain sebagainya, itu baru segera dirilis mungkin di sekitar kuartal kedua atau kuartal ketiga rencananya, seperti biasa. Kemudian hal penting lainnya itu adalah terkait dengan penurunan tarif, Bapak Ibu. Jadi penurunan tarif di sini artinya jika perusahaan melakukan IPO atau melakukan public offering di bursa, maka di sini akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 3% Bapak Ibu. Jadi artinya jika Bapak Ibu nanti misalnya di 2023 ke depan ada kepikiran untuk mau melakukan IPO, maka di sini adalah fasilitas yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Jadi artinya dapat pengurangan tarif 3%, artinya dari 22% dikurangi 3%, jadi sebesar 19%. Namun di sini yang perlu dicatat itu adalah bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah bahwa yang ditawarkan di publik itu harus sebesar 40% dari keseluruhan saham yang ditempatkan di store. Dan kemudian dari 40% itu harus terdapat 300 pihak gitu ya. Jadi artinya pengaturan lebih lanjutnya demikian. Dan masing-masing 300 pihak itu each-nya itu harus memiliki 5% dari keseluruhan kepemilikan. Dan juga yang terakhir tentunya harus dilaporkan kepada kantor pajak. Jadi artinya untuk dapat enjoy fasilitas si IPO pengurangan 3% ini tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan juga hal-hal yang dipersiapkan terkait dengan penurunan tarif tersebut. Ya, itu adalah poin kedua terkait dengan update untuk CIT reduction. Kemudian yang berikutnya yang terdapat juga di dalam PP 55, ini juga merupakan hal yang baru Bapak Ibu. Jadi artinya di PP 55 ini ada informasi atau pengaturan baru terkait dengan adanya bangunan atau aktiva tetap gitu ya untuk bangunan permanen dan intangible asset untuk umur manfaat yang melebihi 20 tahun Bapak Ibu. Jadi di pengaturan
dikatakan bahwa jika ada aset dan intangible aset yang memiliki umur lebih dari 20 tahun, maka intinya dapat menggunakan masa manfaat sesuai dengan pembukaan perusahaan. Namun dengan catatan harus melakukan pemberitahuan atau notifikasi sebelum berakhirnya tahun 2022. Nah ini memang kalau kita perhatikan agak unik ya gitu ya, karena informasi PP-nya itu baru dikeluarkan di sekitar tanggal 20 Desemberan, tapi kemudian bahasa pengaturannya mengatakan bahwa harus disampaikan sebelum berakhir tahun 2022. Jadi kami memperkirakan apakah nanti kemudian ada PMK yang mengatur lebih lanjut untuk tata cara teknis dan lain sebagainya. Tapi inilah yang tertulis di dalam PP55. Demikian Bapak Ibu. Kemudian hal yang baru lagi itu adalah tentang pengesahan cadangan premi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian mengenai pengesahan cadangan premi PMK 81, OJK approval itu sudah sangat ketahui, maksudnya sudah sangat katam lah intinya gitu Bapak Ibu. Nah, namun di sini yang secara wording bahasa itu memang agak unik. Karena kita ketahui dulu PMK 81 selalu tertulisnya adalah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nah sekarang ini disebutkan bahwa nanti akan disetujui oleh OJK, intinya demikian. Dan tentunya pengaturan yang ada di persetujuan untuk pengesahan cadangan premi di perusahaan asuransi jiwa ini memang agak sedikit tertinggal kalau kita bandingkan dengan di dalam PP55 ini juga diatur untuk lembaga keuangan lainnya seperti bank, seperti lembaga pembiayaan, anjak piutang dan lain sebagainya. Itu disebutkan di dalam bahasanya itu adalah bahwa pengesahan cadangan premi dapat dihitung sesuai dengan standar akuntansi, namun dikoordinasikan dengan otoritas jasa keuangan. Nah itu kalau kita bandingkan dengan lembaga keuangan sejenis lain, itu bahasanya demikian. Namun jika kita merujuk ke asuransi, dia masih saklek menyebutkan bahwa deductibility-nya itu hanya diatur berdasarkan persetujuan dari OJK, intinya demikian. Nah, apakah ini kemudian jika kita hubungkan dengan apakah ini nanti akan terkorelasi dengan bagaimana penerapan reserve setelah adanya PSAK 74 dan lain sebagainya, maka di sini hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga terkait dengan premium reserve approval. Kemudian item selanjutnya saya geser kepada biaya promosi dan penjualan. Nah, hal yang unik dari PP55 ini, Bapak Ibu, jadi artinya adalah PP55 ini melakukan semacam peninjauan ulang ya atas penentuan untuk biaya promosi dan penjualan. Yang artinya jika kita melihat ke PMK 02 tahun 2010, Bapak Ibu ketahui artinya seluruh biaya promosi dapat dibiayakan secara perpajakan sepanjang kita menyediakan nominatif listnya, intinya begitu. Nah, di mana di dalam PMK 02 2010 itu menyebutkan bahwa hanya ada 4 kriteria biaya nih yang dikategorikan sebagai biaya promosi, yakni untuk biaya reklame, biaya cetak, biaya sponsorship, dan juga pengenalan produk baru. Nah, PP55 ini kemudian tidak lagi menyebutkan hal-hal tersebut, tapi dia menyederhanakan dalam pengaturannya, intinya biaya promosi dan penjualan ini dapat dibiayakan dengan 3 kriteria utama. Pertama itu adalah terkait dengan 3M, artinya terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah secara wajar dikeluarkan, jadi bahasanya demikian. Dan yang ketiga itu adalah dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan transaksi yang baik, intinya begitu. Nah, apakah memang PP55 ini mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut yang akan diatur oleh PMK. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah persyaratan yang tadi terdapat di dalam PMK 02 tadi yang di awal mengenai adanya biaya sponsorship, reklame, biaya cetak, dan pengenalan produk baru itu akan melengkapi PP55 ini atau secara total ketentuan yang lama itu akan dihapus. Jadi dia lebih fleksibel, lebih luas gitu ya yang ada di dalam PP55 ini untuk memastikan bahwa sebenarnya kalau intinya terkait dengan promosi dan penjualan dan sepanjang dia esensinya untuk menunjang atau mensupport penjualan, maka seharusnya bisa dibiayakan secara baik lah, intinya demikian. Hal berikutnya yang update di dalam PP55 ini sebenarnya ini juga bukan update tapi penegasan kembali gitu ya. Jadi artinya terkait dengan piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi artinya biaya dari piutang yang tidak dapat ditagih.
Mungkin kalau dalam konteks asuransi, premi-premi yang nggak bisa ditagih lah intinya begitu. Yang sebenarnya secara perpajakan itu dapat dibiayakan, namun harus memenuhi beberapa kriteria lah intinya. Yang mana harus biaya-biaya tersebut, pembebanan itu harus dibebankan secara komersial, kemudian juga harus diberikan list siapa-siapa saja nih piutang-piutang yang tidak dapat ditagih itu kepada DJP, itu harus diberikan. Dan juga yang itu harus dilaporkan di dalam piutang negara dan itu harus masuk ke dalam kontrak dan juga harus dilakukan prosesnya untuk penagihan di pengadilan. Intinya demikian. Yang mana jika seluruh proses ini dilakukan, maka itu memenuhi persyaratan untuk piutang-piutang tersebut dapat dibiayakan. Jadi artinya mungkin bagi perusahaan asuransi agak sedikit kurang memanfaatkan fasilitas ini gitu ya, karena kan premi banyak sekali ribuan dan lain sebagainya, tapi ini dimungkinkan untuk dilakukan jika memang ada piutang-piutang yang tidak dapat ditagihkan, jadi dapat dibebankan sebagai biaya Bapak Ibu. Kemudian update selanjutnya di dalam PP 55 ini itu adalah terkait dengan DPLK Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini bukan terlalu update ya, tapi lebih memberikan penyegaran gitu Bapak Ibu. Jadi artinya DPLK ini intinya pertama itu adalah bahwa DPLK yang mendapatkan fasilitas perpajakan dahulu itu disebutkan adalah yang dirilis izinnya berdasarkan Menteri Keuangan. Nah, namun sekarang secara bahasa itu disebutkan bahwa izinnya itu yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu semua penempatan dari Menteri Keuangan diturunkanlah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga disebutkan adalah bahwa tidak usah khawatir Bapak Ibu, DPLK yang sudah berdiri sejak lama dan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan itu tetap eligible untuk mendapatkan fasilitas perpajakan. Namun bagi DPLK yang sekiranya baru berdiri setelah adanya PP 55 ini, maka pengesahannya itu adalah bukan lagi izinnya oleh Menteri Keuangan tapi melalui si Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu jika memang nanti misalnya Bapak Ibu mau mendirikan suatu DPLK. Dan hal yang perlu dipastikan adalah dari sisi investment placement-nya untuk hal-hal yang dilakukan oleh DPLK, Bapak Ibu, perlu dipastikan adalah bahwa semua pendapatan investasi DPLK itu tentunya bebas pajak. Namun di sini adalah perlu diketahui bahwa hanya investment onshore saja atau dalam negeri saja yang memang bebas pajak. Jadi artinya deposito, obligasi, sukuk, SBN, saham, reksadana pasti bebas gitu ya, bla bla bla. Itu intinya adalah mendapatkan fasilitas dibebaskan. Namun jika misalnya DPLK mempunyai penghasilan dari luar negeri gitu ya, di luar daripada bursa Indonesia, maka tidak mendapatkan fasilitas untuk dibebaskan dari pajak ini. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentunya persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pajak itu tentunya adalah harus mempunyai surat keterangan bebas dari kantor pajak terkait. Jadi tidak otomatis DPLK itu bebas pajak, khusus untuk transaksi obligasi dan deposito itu tetap harus mendapatkan surat keterangan bebas SKB dari kantor pajak yang bersangkutan. Jadi ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu catat terkait dengan PP 55. Mungkin selanjutnya teruskan oleh Pak Dion. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini juga akan membicarakan mengenai dividen ya. Jadi dalam hal dividen kalau kita perhatikan memang ada dua fasilitas yang bisa Bapak Ibu nikmati. Jadi kalau sekarang itu Bapak Ibu memiliki anak usaha mau melakukan restructuring, maka dividen yang diterima dari anak usaha kepada induk usaha sepanjang mereka di Indonesia itu sudah merupakan peristiwa dividennya bebas pajak ya. Kalau dahulu itu agak kompleks, harus ada kepemilikan 25% baru bebas pajak. Kalau di bawah itu maka masih kena pajak ya, kompleks. Nah sekarang itu sudah bebas pajak semua, sehingga kalau Bapak Ibu ingin mendirikan anak usaha, misalnya dalam bentuk nanti usaha syariah dan lain sebagainya, itu sekarang udah lebih mudah dividennya. Nah, adapun untuk fasilitas dividen berikutnya adalah yang berasal dari luar negeri ya. Jadi jangan lupa bahwa kalau saya rasa untuk perusahaan asuransi jiwa mungkin agak kecil kemungkinan ya untuk katakanlah membuka anak usaha di luar negeri ya. Nah, tetapi jangan lupa di titik ini itu banyak sekarang justru individual high net worth individuals ya yang memiliki banyak aset di luar negeri.
itu memiliki banyak usaha. Misalnya mereka punya usaha di BVI dan usaha-usaha lain di Singapura dan lain sebagainya ya. Dan itu mereka ingin supaya dividennya itu tidak kena pajak. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja mereka harus bawa balik duitnya itu ke Indonesia. Ya, ke Indonesia salah satu instrumen yang di-approve itu adalah asuransi dalam negeri yang berhubungan dengan investasi. Ya, nah jadi sebenarnya Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk bisa menawarkan produk Bapak Ibu kepada high net worth individuals Indonesia yang punya uang di luar negeri supaya dividennya yang dibawa balik dari luar negeri masuk ke Indonesia bebas pajak ditanamkan di investasi dalam bentuk asuransi di perusahaan Bapak Ibu. Yaitu jadi satu kesempatan yang bisa dipertimbangkan. Dan kemudian Bapak Ibu kita bisa masuk berikutnya ke dalam related party transactions ya. Mungkin kita bisa dalam hal ini kita next slide. Dalam hubungan dengan special relationship Bapak Ibu, ini mungkin saya hanya akan singkat saja bahwa Bapak Ibu harus mulai memperhatikan mengenai transfer pricing documentation dengan lebih detail. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini kantor pajak sudah jauh lebih sophisticated, jauh lebih canggih daripada sebelumnya. Dan mereka juga sudah melihat bahwa industry issues yang selama ini di-adjust oleh pihak kantor pajak dalam suatu tax audit ya, mungkin itu sudah banyak presidensinya, ada yang menang, ada yang kalah, tapi sudah menjadi hal-hal yang bisa dikatakan udah ada polanya ya, sehingga mereka mungkin orang pajak akan mencoba mencari pola baru ya. Pola barunya apa? Yaitu ranah yang mungkin tidak terlalu sering diperiksa oleh kantor pajak dalam proses pemeriksaan asuransi adalah dari nanti sudut transfer pricing. Ya, nah apa sih uniknya transfer pricing yang sekarang ini? Nah, di dalam ketentuannya di Undang-Undang HPP itu nanti ada yang namanya secondary adjustment. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jikalau nanti suatu saat Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan, ada intercompany expenses, dan katakanlah kalau Bapak Ibu kurang dapat membuktikan atau kurang prepare ya dari sudut transfer pricing documentation, di-adjust oleh pihak kantor pajak, impact berikutnya adalah itu akan didim adanya sebagai dividen. Ya, ini yang memang kita lihat agak unik loh. Saya kan melakukan transaksi, perusahaan Bapak Ibu melakukan transaksi dengan lawan transaksi berupa sister company, bukan dengan induk usaha misalnya ya. Kok bisa di-adjust sebagai dividen? Nah, di dalam dunia transfer pricing dan itu masalahnya sudah masuk ke dalam penjelasan ya Undang-Undang HPP sehingga sudah menjadi satu bagian. Nah, itu agak susah kalau kita mau men-challenge di pengadilan pajak ya. Kenapa? Karena itu sudah embedded di dalam undang-undang. Jadi kita lawan undang-undang. Kalau dulu mungkin kita bisa lawan Perdirjen, ya, lawan PMK. Itu kita masih punya leluasa kesempatan untuk kita challenge back gitu ya. Tapi ini udah masuk undang-undang. Nah, akibatnya kalau ada adjustment dari intercompany transactions itu didim juga sebagai non deductible dan lebih jauh lagi didim sebagai dividen akan ada impact withholding tax ya. Jadi akan ada di hit ganda. Ya, nah makanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasa intercompany expenses-nya cukup besar ya dan kelihatannya susah dibuktikan ya karena nanti harus dilihat juga benefit test-nya, buktinya apa, bagaimana cara menghitungnya, kenapa ini di-charge sejumlah sekian. Ya, itu harus mulai disiapkan dari sekarang supaya jangan nanti waktu ada pemeriksaan kaget baru disiapkan 1 bulan waktunya lewat, ya akhirnya kita susah membuktikan di pengadilan pajak ya. Dan kemudian Bapak Ibu kita sekarang masuk juga ke yang namanya International Tax Agreements. Nah, International Tax Agreements ini DJP sudah sekarang sangat-sangat canggih ya. Bahkan untuk level konsultan pun itu kita juga sudah mulai keteteran ya. Mengikuti perkembangan daripada kantor pajak. Mulai dari misalnya perjanjian yang berhubungan dengan tax treaty yang diubah dengan multilateral instruments ya. Jadi conventional tax treaty sudah banyak yang diubah dengan multinational instrument. Kemudian kita masuk lagi ke dalam pilar 1, pilar 2 ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau Bapak Ibu juga belum pernah mendengar ya. Tetapi ini juga menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan ya. Beberapa saat terakhir kami juga sudah sering dihubungi oleh beberapa perusahaan asuransi yang memiliki induk di luar negeri sudah mulai ketar-ketir ya, sudah mulai cemas dengan penerapan pilar 2. Pilar 2 itu pada intinya apa sih? Pilar 2 adalah intinya mengenai pengenaan pajak yang berhubungan dengan global minimum tax sebesar 15%. Jadi kalau secara grup di Indonesia itu adalah pajaknya kurang dari 15% secara garis besar ya, maka yang harus membayar selisihnya itu adalah di negara induknya.
Ya, nah ini kan tentu saja akan menyebabkan adanya additional burden atau cash flow bagi the whole group gitu ya. Karena kalau di Indonesia membayar kurang dari 15% effective tax rate-nya, pusatlah yang membayar. Nah, ini yang nanti juga akan menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan antara tax authority Indonesia dengan negara lain. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu rugi, misalnya karena IC 97 ya, rugi gitu kan, terjadi anomali, Bapak Ibu ada akumulasi kerugian, nggak bayar pajak di Indonesia. Kemudian dengan adanya ketentuan ini, maka head office Bapak Ibu yang mungkin ada di Hong Kong, ada di UK, harus memenuhi 15% bayar pajak, dia yang bayar. Lah jadi ibaratnya kan pemerintah pajak Indonesia kan akan bilang, lah di Indonesia rugi kenapa pajaknya malah dinikmati oleh kantor pajak negara lain. Nah inilah yang nanti mungkin akan menjadi banyak pertimbangan yang harus dipersiapkan Bapak Ibu. Dan belum lagi kalau misalnya ternyata rezimnya final. Ya, nah final ini bagaimana? Final kan nggak ada bayar pajak, jadi nggak ada tarif efektif tax rate-nya di bawahnya itu ya, di profitnya nggak ada gitu kan. Nah itu gimana treatmentnya? Belum diatur. Kemudian untuk yang kesempatan lain adalah kalau perusahaan di Indonesia menikmati fasilitas perpajakan ya, sehingga tidak bayar pajak, fasilitas mungkin tax holiday dan lain sebagainya, tidak bayar pajak, malah yang bayar pajak itu head office-nya. Jadi pemerintah Indonesia yang ngapain kita kasih facility. Nah itu nanti arah-arah yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam diskusi yang seperti saya janjikan di awal, jenis-jenis benefit in kind nih Bapak Ibu yang pasti akan banyak nih pertanyaannya ya. Ini mohon maaf hurufnya agak kecil-kecil, tapi nanti di sini bisa Bapak Ibu sambil di akhir ini kita akan coba lakukan dan jawab. Mungkin saya serahkan kepada Andre, silakan. Ya, jadi ini list daripada Natura atau BIK yang kita coba himpun lah ya dari beberapa perusahaan asuransi itu umumnya melakukan apa sih gitu ya. Dan kemudian kita juga perlu catat bahwa sampai dengan detik ini pun belum ada pengaturan bagaimana juklaknya. Namun setidak-tidaknya kita dapat, Bapak Ibu dapat mempersiapkan, dapat melakukan mapping dan baiknya seperti apa dari sisi cost and benefit lah ya. Untuk penganalisaan terkait dengan benefit in kind ini. Oke, baik. Pertama adalah item terkait dengan BIK jika memang diberikan berupa apartemen, housing, residence, dan kawan-kawannya lah intinya begitu. Nah di sini Bapak Ibu memang ini kami buatkan dua kolom gitu ya. Kolom yang di sebelah kanan itu intinya dari sisi perusahaan bagaimana, dan kolom yang di sebelah kiri itu apakah dia menjadi objek 21 atau bukan dengan segala nanti paradigmanya yang terjadi gitu. Nah, kembali lagi untuk poin yang pertama, jika memang terdapat suatu fasilitas berupa rumah, apartemen, housing, residence, dan lain sebagainya, maka dalam konteks PP 55 ini yang sudah merubah total secara bentukan, maka biaya ini tentunya menjadi 3M dari sisi perusahaan, artinya perusahaan tidak usah khawatir dapat dibiayakan, namun ini memang sebagai konsekuensinya menjadi subject to 21. Artinya karyawan, agent atau individu yang menerima BIK dari sisi perusahaan itu sudah harus siap-siap bahwa dia akan dikenakan pajak. Terlepas nanti bagaimana metodologi perhitungannya, namun PP 55 dan HPP sudah menyatakan demikian. Itu item pertama. Kemudian item yang kedua adalah jika memang individu, pegawai atau agent itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seperti misalnya berkuda, golf, snorkeling lah, swimming, gym, dan lain sebagainya, maka ini juga masuk ke dalam kategori BIK yang memang potensially untuk subject 21 dan juga itu deductible dari sisi perusahaan. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat fasilitas-fasilitas lainnya seperti misalnya untuk tunjangan, mungkin untuk keluarga, istri, relokasi, pindah tempat, dan lain sebagainya, ini juga masuk ke dalam kategori BIK yang dapat dibiayakan di sisi perusahaan dan juga dikenakan 21. Kemudian item yang keempat, ini adalah item yang menarik Bapak Ibu terkait dengan kendaraan, biaya parkir gitu ya, dan hal-hal yang terkait. Di mana hal ini menjadi menarik karena sampai dengan saat ini kita masih merujuk atau paling tidak cap 220 tahun 2022 itu belum dicabut oleh DJP. Sementara PP 55 ini sudah hadir, intinya demikian. Maka di sini memang terdapat dua analisa gitu ya Bapak Ibu. Artinya kami berangkat dulu dari analisa yang bagian bawahnya yang cukup ekstrim gitu, di mana apapun atau sebesar biaya yang dibiayakan dari sisi perusahaan, maka sebesar itulah yang harus dikenakan PPh 21 bagi sisi individu yang terima. Karena
PP 55 itu amanatnya mengatur demikian. Namun jika kita menggunakan analisa yang satunya lagi, untuk pengenaan PPh pasal 21-nya itu dimungkinkan untuk dikenakan 50%, karena sebenarnya 50% inilah yang dikategorikan dahulu sebagai BIK dan sekarang BIK itu subject to tax. Sementara 50% lainnya kan dari esensi CAP 220 itu sebenarnya kan adalah ditujukan untuk biaya operasional. Jadi artinya sekali lagi kondisi yang atau apa yang kami paparkan di sini itu memang masih menunggu juklaknya seperti apa, tapi kira-kira nanti arahnya itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya untuk poin 567 mungkin ini bisa dijadikan satu karena karakter jenis transaksinya sama gitu ya. Artinya ini adalah jika Bapak Ibu menerima semacam penggantian dari suatu medical reimbursement lah ya, rawat jalan, rawat inap, rawat apapun lah intinya seperti itu. Jadi di sini perspektifnya itu adalah bahwa apapun yang dilakukan reimbursement itu kemudian menjadi subject to 21. Jadi ini yang kita bicarakan di sini bukan melalui transaksi asuransi ya, tapi artinya benar-benar di reimburse lah. Apapun yang di reimburse itu kemudian diberikan kepada perusahaan dan itu subject to 21. Dan dari sisi perusahaan yang melakukan pembiayaan itu otomatis dapat dibiayakan. Kemudian berikutnya terkait dengan voucher atau reward dan kawan-kawannya lah. Ini kan kalau di asuransi banyak banget nih, diberikan voucher, diberikan reward gitu ya. Otomatis perusahaan memberikan voucher atau reward dalam konteks BIK otomatis terkait dengan remunerasinya si orang tersebut atau kinerja si orang tersebut. Jadi masuk ke dalam kategori BIK dan dia subject to tax. Subject to 21, sorry. Next, Pak. Ya. Kemudian item selanjutnya, dimungkinkan juga perusahaan memberikan semacam GoPay lah, Shopee, OVO dan kawan-kawannya itu juga masuk ke dalam kategori BIK, maka dikenakan 21 juga dan dari sisi perusahaan dapat dibiayakan. Nah, kemudian poin 10 ini yang cukup menarik gitu ya, karena ini terkait dengan premi asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan. Nah, di sini poin yang kami mau tekankan itu sebenarnya adalah dari konteks perpajakan, premi ini diatur di dalam pasal yang berbeda dengan BIK, Bapak Ibu. Jadi artinya jika kita berbicara BIK itu kan sebenarnya analogi singkatnya sama seperti gaji lah ya. Gaji itu diberikan dalam bentuk cash, tapi kalau BIK orang kerja diberikannya bukan dalam bentuk cash, misalnya diberikan dalam bentuk dikasih buah-buahan lah, dikasih emas, dikasih apa. Intinya kan seperti itu. Dan itulah yang diatur di dalam konteks BIK. Nah, tapi kemudian kita berbicara tentang premi asuransi itu diatur di dalam klausul atau pasal yang berbeda yang sebenarnya transaksi atas premi asuransi ini sudah ada sejak dahulu kala. Jadi berbeda dengan si BIK. Kalau BIK kan baru hadir kemarin tuh sejak adanya undang-undang HPP. Kalau premi ini sudah sejak lama. Yang pada intinya sebenarnya premi asuransi yang dibayarkan dari perusahaan atau pemberi kerja untuk pegawainya, maka premi itulah yang dikenakan 21. Dan otomatis premi yang dibayarkan dari sisi perusahaan itu menjadi biaya bagi sisi perusahaan. Intinya demikian. Kemudian kita masuk kepada item seragam. Seragam ini kami memandang bahwa ini berbeda dari sisi BIK yang dikenakan 21. Kenapa? Karena memang ini diperlukan atau dipersyaratkan untuk menunjang operasional. Jadi dia bukan subject to 21, Bapak Ibu. Dan berikutnya nomor 12, ini juga hal yang serupa dengan mobil tadi karena handphone, laptop itu ada juga diatur di dalam CAP 220 tahun 2022. Jadi mungkin perlu refresh sedikit Bapak Ibu. CAP 220 tahun 2022 itu mengatur tentang selain mobil dia juga mengatur tentang telepon seluler. Intinya demikian lah. Yang tadi disebutkan di CAP 220 itu perusahaan dapat membebankan sebesar 50%-nya, intinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih kita mencoba untuk melihat handphone, laptop dan seluruh gadget-gadgetan lah ya di dunia sekarang ini, itu bagaimana sih perlakuannya? Di sini kita memandang kemungkinan analisanya itu ada 3 Bapak Ibu. Untuk pertama itu otomatis sama seperti tadi. Seberapapun yang menjadi biaya dari sisi perusahaan itu menjadi subject to 21 bagi sisi employee yang menerima, itu opsi yang pertama.
Kemudian opsi yang kedua itu adalah 50% juga otis, karena dianggap 50%-nya itu adalah merupakan kenikmatan si orang yang menerima alat komunikasi atau laptop tersebut lah ya. Dan 50%-nya itu adalah untuk business operation. Jadi artinya hanya 50% aja nih yang dikenakan. Namun yang ketiga ini juga perlu di-consider oleh Bapak Ibu, karena di banyak press release, di banyak penyampaian yang Ibu Menkeu sampaikan gitu ya, dia menyebutkan bahwa alat-alat terkait dengan komunikasi laptop dan lain sebagainya ini sebenarnya terkorelasi dengan kegiatan usaha atau bisnis. Jadi artinya nggak ada urusannya sama kenikmatan atau BIK yang dapat diterima. Jadi artinya sebagai contoh kami pun di Deloitte dikasih laptop, tapi laptop itu ya nggak bisa dipakai buat WhatsApp, nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi artinya benar-benar laptop itu hadir untuk keperluan kerja, nggak ada hubungannya untuk kenikmatan atau hal-hal yang bisa dirasakan dari sisi employee. Nah, ketiga analisa inilah yang bisa terkait dengan handphone dan laptop. Kemudian yang berikutnya, apabila mendapatkan semacam daily allowance, pocket money dan lain sebagainya, ini sebenarnya hanya untuk memberikan penekanan Bapak Ibu bahwa jika perusahaan memberikan semacam pocket money, daily allowance, seberapapun besarnya gitu ya, tanpa adanya pertanggungjawaban dari sisi individu yang menerima, maka itu seluruhnya menjadi objek 21 Bapak Ibu. Kemudian list selanjutnya adalah terkait dengan COP gitu ya. Nah, COP di sini memang banyak jenis dan banyak tipenya, tergantung dari masing-masing arrangement yang perusahaan lakukan dengan individu yang menerima COP. Dan sebenarnya juga kita masih menunggu bagaimana sudut pandang kantor pajak nantinya mengatur tentang COP ini. Tapi pada intinya COP ini jika kita melihat dari contoh yang kami coba ilustrasikan, intinya adalah sebenarnya untuk elemen daripada kendaraan tersebut, yang mana elemen daripada kendaraan tersebut itu merupakan selisih dari yang dibayarkan oleh sisi employee-nya, maka selisihnya itulah yang masuk ke dalam kategori BIK. Intinya sebenarnya prinsipnya seperti itu. Maka kemudian nanti DJP ada pengaturan yang lain sebagainya dan ini nanti akan berpulang kepada masing-masing arrangement Bapak Ibu dengan masing-masing individu. Intinya itu adalah selisih itulah yang akan didefinisikan sebagai BIK dan dia akan dikenakan objek 21 Bapak Ibu. Berikutnya terkait dengan ESOP, jadi mungkin Bapak Ibu juga pasti tahu lah ya, terkait dengan ESOP itu adalah employee itu mendapatkan stok atas kepemilikan untuk saham perusahaan. Jadi intinya di ESOP ini yang perlu kami ceritakan pada Bapak Ibu, terdapat dua informasi dahulu terkait dengan ESOP, yang mana ESOP itu dulu dapat dipandang sebagai penghasilan yang langsung dikenakan 21, tapi dapat juga ada beberapa surat di DJP yang mengatakan bahwa oleh karena ESOP itu merupakan natura, maka tidak dikenakan 21. Nah itu adalah hal-hal yang pernah dikeluarkan oleh DJP terkait dengan sudut pandang ESOP. Namun oleh karena ESOP ini sebenarnya sekarang sudah menjadi secara konstruksi itu merupakan sebagai suatu BIK gitu ya, karena diterima bagi sisi individu bukan dalam bentuk cash, otomatis ini adalah menjadi subject to 21. Meskipun kita masih menunggu bagaimana nanti pengukuran atas ESOP itu sesuai dengan pengaturan pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan trip gitu ya. Nah, berbicara tentang trip itu kan beda-beda tipis dengan bisnis travel. Beda-beda tipis juga dengan akomodasi dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dicatat di sini itu adalah kita harus berpulang kepada definisi atas BIK. Artinya BIK itu diberikan dari sisi perusahaan karena diberikan dari sisi perusahaan kepada individu karena individu memberikan kontribusi kepada si perusahaan. Nah, trip yang ada di sini itu trip yang memang diberikan dari sisi perusahaan kepada si individu sebagai bagian dari remunerasinya si orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bedakan mana konteks dan konsep dari sisi BIK, mana konteks dan konsep dari sisi bisnis purpose. Jadi artinya memang itu biaya perusahaan terkait dengan si travel. Nah, trip di sini itu adalah jika atau apabila terkait dengan remunerasi atau kompensasi si individu yang menerima, apakah itu pegawai, apakah itu agent. Ya. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Asuransi tadi, itu jelas disebutkan harus asuransi 3 ini. Gimana dengan misalkan endowment, apakah tidak termasuk dalam kategori objek PPh 21 juga, atau memang spesifik nyebutinnya itu
tiga asuransi ini. Atau disebutkannya asuransi gitu. Semua manfaat asuransi, semua premi asuransi, maka itu akan termasuk kategori ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi yang ESOP. Yang ESOP ini ada beberapa perusahaan tuh kan mensyaratkan ESOP itu dibayarkannya nanti itu pada saat dibayarkan atau pada saat dia mendapatkan statement, oh nanti Anda akan dapat share, saya misalkan 10%. Tapi biasanya kan dipersyaratkan Anda akan dapat 10%, tapi uangnya bisa dikeluarkan 2 tahun lagi gitu. Nah, kalau dibayarkan hari ini, dipotong hari ini kan berarti kalau seandainya dia keluar sebelum 2 tahun lagi, dia udah bayar pajak, apakah bisa diretur? Pajaknya kan nggak mungkin, bisa direstitusi atau enggak? Atau gimana tuh? Nah, itu mungkin barang saya pertanyaan. Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab dulu pertanyaan Pak Fauzi, nanti Pak Dion kalau mau nambahin boleh Pak ya. Ya, jadi artinya untuk yang pertama Pak terkait dengan premi gitu ya. Jadi kenapa tadi saya sebutkan premi ini sebenarnya bukan masuk ke dalam klasifikasi BIK gitu ya. Kenapa? Karena premi ini sudah ada bahasanya sejak tahun 83 bahkan dari Undang-Undang PPH itu ada. Nah, premi yang dimasukkan di sini itu adalah manakala perusahaan membayar premi asuransi untuk si pegawai atau agent yang menerima si asuransi tersebut Pak. Nah, premi yang di sini itu memang kalau di bahasa undang-undangnya disebutkan untuk premi kematian, kecelakaan, kesehatan Pak. Tidak spesifik bicara tentang endowment. Namun konteksnya di sini itu kan adalah bahwa premi bagaimanapun merupakan hal yang dibayarkan dari sisi perusahaan dan elemen premi itulah yang dianggap sebagai penghasilan dari sisi individu menerima sehingga dia objek 21 Pak. Jadi artinya memang tidak spesifik misalnya menyebutkan unit link atau menyebutkan endowment, tapi konteks pengaturannya itu adalah premi dalam konteks jiwa, kecelakaan, kesehatan. Artinya kita juga bisa melihat kan yang namanya endowment dan unit link tetap bagian dari konvensional itu sendiri juga kan Pak. Jadi artinya secara prinsip, secara konsep. Seperti itu. Nah, yang satu lagi ESOP tadi Pak. Oh ya, oke. Ya, memang ESOP ini kenapa kemudian kita sampaikan kita tetap harus menunggu Pak juklaknya dari pemerintah itu seperti apa. Di sini yang kita berikan penekanan itu adalah ESOP itu sudah menjadi satu definisi bahwa ESOP itu BIK Pak. Jadi kalau dahulu itu bisa ada dua pengaturan atau dua pengertian. ESOP itu langsung subjek ke 21, tapi bisa juga ESOP itu dianggap sebagai BIK sehingga bukan subjek ke 21. Jadi itu banyak surat dari DJP yang beredar mengatakan demikian sehingga orang tuh bisa aja mengambil kesimpulan ke kiri atau ke kanan. Namun dengan adanya ESOP ini merupakan bagian dari elemen penghasilan yang dapat diterima oleh sisi individu, maka ESOP ini sudah barang tentu secara kategorisasi dia sebagai BIK, intinya seperti itu Pak. Oleh karena BIK maka dia harus dikenakan 21. Maka kemudian apakah dikenakannya sekarang atau nanti dengan segala macam paradigmanya bisa jadi nanti orangnya keluar, bagaimana cara clawback-nya atau returnya dan lain sebagainya, memang kita harus tetap menunggu bagaimana pengaturan ini mengatur Pak nantinya seperti itu. Mungkin Pak Dion tambahan. Mau tanya sehubungan dengan ESOP itu atau mungkin di beberapa perusahaan sebutnya LTI gitu ya, long term incentive, di mana biasanya suka dikaitkan juga dengan harga market gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, boleh nggak sih kita tuh melihatnya dari kan kalau tax office itu lebih ke arah cash basis. Nah, karena dibayarkannya baru 2 tahun kemudian, boleh nggak pajaknya dibayarnya mungkin 2 tahun kemudian? Karena kan satu, PMK-nya belum keluar, terus yang kedua, kalau misalnya sudah bayar sekarang dan tiba-tiba misalnya harganya tiba-tiba turun gitu ya, kalau harganya naik sih nggak apa-apa bayar pajak lagi gitu kan, tapi kalau harganya turun, pengembalian pajak kan sulit ya gitu kan. Nah, dan kemudian pertanyaannya apakah boleh bayarnya belakangan atau mungkin dikompensasi gitu. Ya, terima kasih Bu Desi dan Pak Fauzi. Jadi artinya kita sebenarnya ada acuannya di dalam suatu private ruling Pak yang pernah diterbitkan oleh kantor pajak kepada salah satu wajib pajak begitu ya. Dari private ruling yang diterbitkan itu ada 3 titik Pak yang disorot oleh kantor pajak. Yang pertama adalah pada saat diberikan grant ya, jadi siapa-siapa yang berhak gitu kan. Skemanya bagaimana, jumlahnya berapa, yang mana nanti harus ditunggu dulu sampai vesting periodnya itu selesai. Kemudian di saat eksersis itulah akan menjadi titik di mana pengenaan PP 21-nya akan berlaku Pak.
Nah, dari mana angkanya? Angkanya itu adalah dari selisih antara market value dengan angka yang dimana pegawai membeli, yang umumnya jauh lebih rendah daripada market value-nya. Nah, itulah yang kemudian secara peraturan perpajakan selisihnya itu akan dikenakan PPh 21 bagi yang menerimanya dan otomatis itu akan menjadi deductible expense bagi perusahaannya. Nah, kemudian titik yang ketiga itu adalah pada saat saham tersebut memang sudah menjadi milik daripada pegawai yang bersangkutan, kemudian dia menjual ke market ya, otomatis dia akan mendapatkan gain. Gainnya itu akan menjadi taxable income tapi sudah bagi individunya sendiri, sudah tidak ada lagi hubungannya dengan perusahaan. Nah, value-nya yang mana? Value-nya adalah harga jual dibanding dengan harga market value sebelumnya di mana dia mengexercise. Selisih lebihnya itulah yang kemudian akan menjadi capital gain di individual income tax. Nah, jadi waktu di periode titik pertama sampai dengan exercise dalam proses vesting periodnya itu akan menjadi masih non deductible dan akan belum taxable. Karena apa? Akan otomatis banyak faktor-faktor, dia belum resign, prestasinya, performance perusahaan dan lain sebagainya. Demikian Pak, dari ruling itu yang di masa lalu seperti disampaikan oleh Andre, banyak orang yang ini kan saya dikasih saham bukan uang. Jadi mereka banyak memilih non deductible, non taxable. Nah sekarang dengan adanya PP 55, ruling yang lama itu menjadi sangat relevan karena pasti akan menjadi deductible dan otomatis di sisi lain deductible. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dion. Mungkin saya coba open ke floor jika ada pertanyaan, khususnya tadi ya Pak ya. Mungkin PK-nya belum keluar, judulnya belum keluar, tapi sekarang kita udah masuk di bulan Maret gitu ya. Nah itu nanti bagaimana untuk SPT masa kita gitu ya, apakah nanti jadi kumulasi lagi atau seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin saya juga pengen kalau misalnya ada dari rekan-rekan mungkin ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas gitu ya. Nah silahkan dipakai waktunya sekarang untuk melakukan pertanyaan langsung kepada Deloitte supaya bisa langsung di-address. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang ada, jadi artinya mungkin kalau yang berhubungan dengan BIK ini kita perlu perhatikan Bapak Ibu bahwa waktu sosialisasi oleh DJP mengenai Undang-Undang HPP dan benefit in kind ini yang disasar itu adalah high level employee. Nah, siapa high level employee? Yaitu direktur, manajer, dan komisaris. Uniknya di situ ada komisaris begitu ya, sebagai high level employee. Nah, tapi message-nya adalah kenapa? Karena mereka melihat bahwa 3 tipe karyawan tersebut atau 3 tipe penerima yang high level ini adalah orang-orang yang menerima fasilitas jauh lebih banyak daripada pegawai biasa ya. Dan itu kalau diperhitungkan memang jumlahnya kecil ya. Jadi kalau BIK yang diterima oleh below high level employee itu kecil-kecil tapi banyak ya, jumlahnya penerimanya banyak. Sedangkan yang high level employee jumlahnya sedikit tapi besar. Itulah yang disasar dan pemerintah juga melihat kembali lagi ada differential tax rate. Ya, orang-orang ini dia tidak kena bayar PPh 21-nya jadi sehingga tidak kena 35%, tapi perusahaan yang menanggung hanya dengan 22% kalau non deductible expense. Nah, sekarang kantor pajak nggak mau lagi, saya akan kejar yang individunya, yaitu yang akan kejar sampai dengan 35%. Nggak apa-apa, BIK menjadi deductible expense, tapi selisihnya itulah yang akan tetap dikejar oleh pihak kantor pajak. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang ingin melaksanakan planning di tengah-tengah ketiadaan PMK yang ada, ya mungkin yang nomor 1 priority yang disasar adalah yang high level employee dulu dihitung. Begitu ya, karena itu adalah majority yang big chunk-nya di sana gitu kan. Yang kecil-kecilnya mungkin bolehlah kita sambil menunggu ya. Tapi bagi yang gede-gede ini mungkin kita udah mulai hitung. Dan repotnya dengan adanya PP 55 itu udah diberikan ini ya, petunjuk ya. Kalau tidak dibayar oleh perusahaan untuk tahun buku 2022, maka itu akan digeser menjadi kewajiban bagi individunya waktu bikin SPT. Ya, tentu saja ini kan akan menimbulkan friksi ya, akan menimbulkan bagi HR ini pusing, apalagi ini kita ngomong kepada high level employee gitu kan, yang punya power gitu kan. Nah, itu gimana mau meminta mereka membayar sendiri PPh 21-nya? Enggak ada tuh di perjanjian kerja awalnya gitu kan. Dengan adanya undang-undang ini bagaimana? Dan pada saat itu dibayar ya Bapak Ibu oleh individu, itu nanti perhitungannya harus gross up Bapak Ibu ya. Tidak bisa dihitung biasa aja bayar sendiri, nggak bisa, harus di gross up itu perhitungannya. Nah inilah yang nanti mungkin kalau perusahaan ingin mengambil posisi mau ditanggung oleh perusahaan,
ya golongan ini dulu lah yang dipertimbangkan gitu ya. Dan kemudian apakah mau ditanggung seluruhnya oleh perusahaan atau digeser seluruhnya ke individu atau 50-50. Nah itu yang nanti mungkin tergantung daripada kebijakan. Tapi peraturannya sudah cukup clear. Ya. Dan untuk tahun 2023 mulai Januari itu secara teknis di PP 55 untuk BIK itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memotong. Kalau 2022 itu masih ada pilihan kalau tidak dipotong perusahaan digeser ke employee. Ini yang bikin ribut gitu ya. Nah 2023 di PP 55 dibilang sudah harus jadi tanggungan employer. Nah jadi kalau misalnya employer tidak memotong, individu dia bisa bilang lepas tangan loh. Saya kan hanya yang menerima pemotongan pajak tetap ada di perusahaan untuk tahun buku 2023 mulai Januari. Nah ini lah. Sementara belum ada PMK-nya nih Bapak Ibu ya. Jadi memang agak unik ini kita berada dalam situasi seperti ini begitu ya. Mungkin demikian Bu Desi. Terima kasih Pak Dion. Tapi untuk tahun 2023 sendiri berarti perusahaan berkewajiban untuk memotong gitu ya Pak ya? Iya betul. Betul. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak, semoga jelas. Mungkin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas insight-nya pada hari ini ya. Dan harapannya semoga mungkin kedepannya PMK-nya segera keluar gitu ya. Amin. Semoga nanti kalau PMK-nya sudah keluar kita bisa diskusi lagi, bincang-bincang lagi supaya sudah tidak ada lagi kebingungan gitu ya Betul. Pak ya. Terima kasih.